Bab 975. Pendekar Suci kalah. 2. Kali ini, Ical Li tidak bisa menghindar lagi. Karena dia tidak menyangka bahwa warrior yang dibuat terluka parah olehnya, tidak hanya tidak melarikan diri untuk memulihkan cederanya, tetapi malah kembali untuk melukainya. Ini adalah hal yang sama sekali tidak pernah dia duga. Cahaya pedang melintas tepat di antara alis Ical Li. Cahaya pedang itu menghilang, dan warrior yang muncul di belakang Ical Li. Pitesia dan yang lainnya tercengang, melihat adegan di depan mereka dengan sangat syok. Ical Li yang merupakan pendekar suci mati. Mati begitu saja. Pada saat ini, hanya pemikiran ini yang terus bergema di benak Pitesia dan yang lainnya. Setelah beberapa saat terdiam, darah menyembur keluar dari alis Ical Li, dan segera, wajah Ical Li berlumuran darah. Pada saat yang sama, saat ini Ical Li seperti balon kempes, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya menyatu dengan langit dan bumi. Ical Li menoleh ke warrior Yang, dan berkata, sebaiknya kamu jangan bicara omong kosong. Warrior yang langsung menyela perkataan Ical Li, kemudian cahaya pedang melintas di lapangan, dan kepala Ical Li tiba-tiba terpisah dengan tubuhnya. Lalu, cahaya putih yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Ical Li. Warrior yang terkejut. Dia takut terjadi hal tidak terduga, oleh karena itu, dia bertindak dengan gesit dan tidak memberi Ical Li kesempatan untuk berbicara omong kosong. Namun, sesuatu yang tidak terduga tetap terjadi. Dia hendak menggunakan pedangnya untuk menghadang. Cahaya putih ini sangat cepat, dan mengenainya sebelum dia sempat mengayunkan pedangnya. Boom! Warrior yang dibuat terpental oleh cahaya putih ini sejauh 2000 kaki, dan akhirnya menghantam ke bawah dengan keras. Seluruh tanah berguncang hebat, dan semuanya retak. Warrior Yang, apakah kamu benar-benar mengira pendekar suci itu begitu mudah untuk dibunuh? Pada saat ini, suara garang Ical Li tiba-tiba terdengar di lapangan. Pitesia dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat entah sejak kapan Ical Li sudah muncul tidak jauh dari mereka. Dan di samping Ical Li ada mayat tanpa kepala, kepala pria yang jatuh di sampingnya, juga Ical Li. Dua Ical Li. Pitesia dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pada saat ini, warrior yang berdiri dan menopang tubuhnya dengan pedang, juga sedikit tercengang. Ical Li melirik mayat di sebelahnya, lalu mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya tampak mengerikan, dan berkata, warrior Yang, apakah kamu benar-benar mengira pendekar suci begitu mudah untuk dibunuh? Selama menjadi pendekar suci, dapat memanggil jiwa kedua. Apakah kamu tahu apa itu jiwa kedua? Kamu semut kecil pasti tidak tahu. Jiwa kedua berarti sama dengan kehidupan kedua. Jiwa kedua ini berada di posisi diafragma pendekar suci. Jika pukulanmu sebelumnya menembus diafragmaku, maka aku mungkin benar-benar akan kalah. Namun, kamu yang bodoh menusuk kepalaku. Harus diakui, kamu benar-benar bodoh. Saat mengatakan kalimat terakhir, Ical Li berteriak seperti orang gila. Pada saat ini, dia sangat marah. Jiwa kedua adalah kehidupan kedua pendekar suci, tetapi sekarang dia menggunakan kehidupan kedua ini. Yang terpenting tubuh aslinya sudah musnah, meskipun masih di level pendekar suci, namun kekuatannya akan jauh berkurang dari sebelumnya. Dapat dikatakan, pada saat ini, 5 dia yang sekarang jika digabung, juga tidak akan bisa menandingi musuh yang berada di tingkat kekuatan yang sama dengannya yang dulu. Tentu saja, yang terpenting adalah tubuh aslinya sudah dihancurkan,
maka dalam kehidupannya ini dia tidak akan memiliki kesempatan untuk naik level lagi. Oleh karena itu, pada saat ini dia sangat ingin menelan warrior yang hidup-hidup. Jiwa kedua. Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, "Jadi begitu, aku tidak tahu tentang ini." Pada saat ini, karena suara keras dari sini, banyak master dari puncak serigala langit bergegas datang. Semuanya pergi dari sini. Ical Li tiba-tiba berteriak. Mendengar suara Ical Li, para master di sekitar terkejut dan tidak berani menentang. Mereka langsung segera mundur. Ical Li menatap Pitesia dan James dengan dingin. Ada niat membunuh di matanya, dan ia berkata, "Aku harap kalian semua bisa melupakan masalah hari ini." Mereka bertiga terkejut dan bergegas mengangguk. Mereka bertiga tahu, Ical Li tidak ingin hal warrior yang telah membunuh raga aslinya tersebar. Sebenarnya, bahkan jika Ical Li tidak mengancam mereka, mereka juga tidak akan berani mengatakannya. Bercanda, jika masalah ini tersebar, tidak hanya Ical Li yang malu, tetapi Sekte Suci Awan juga akan malu. Mereka tidak akan begitu bodoh menyinggung pendekar suci dan Sekte Suci Awan yang begitu besar ini. Melihat ketiganya mengangguk, niat membunuh Ical Li berkurang sedikit, lalu dia menatap warrior yang dan berkata, "Warrior yang, katakan padaku, kamu ingin mati seperti apa?" Situasi warrior yang saat ini dapat dikatakan sangat buruk. Seluruh tubuh penuh darah, dan wajahnya pucat seperti kertas. Seluruh tubuhnya lemah dan perlu dibantu oleh pedang agar mampu berdiri. Sudah merupakan mukjizat besar tidak mati setelah menerima 2 serangan fatal dari pendekar suci. Aku benar-benar enggan membiarkanmu mati begitu saja. Ical Li berkata lagi, "Biarkan aku berpikir sejenak, bagaimana caramu mati agar membuatku merasa sedikit lebih baik." "Oh iya. Bukannya kamu sangat peduli dengan Grace Yu dan Rahasia Lu?" "Aku hampir lupa, begitu juga dengan kakak beradik dari keluarga Fan. Bagaimana jika begini? Aku akan menangkap mereka semua dan membiarkan mereka dianiaya sampai mati di depanmu. Bagaimana menurutmu?" Selesai mengatakan ini, Ical Li melihat ke arah Pitesia dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu cara ini sangat bagus?" Pitesia bergegas mengangguk, kemudian tanpa sadar sedikit menjauh dari Ical Li. Pada saat ini, Ical Li sudah gila. Warrior yang tersenyum tipis, dan berkata, "Awalnya aku pikir kamu adalah orang hebat, tapi sekarang sepertinya biasa-biasa saja." Selesai bicara, warrior yang sedikit menggerakkan pergelangan tangannya dan melemparkan batu berwarna ungu ke mulutnya. Dia berkata lagi, "Jika semua pendekar suci begitu lemah sepertimu, jujur saja, aku pikir kelak aku tidak perlu takut kepada para pendekar suci lagi. Lalu mengapa sebelumnya kamu tidak melawanku secara langsung?" Wajah Ical Li tampak menggila dan mengerikan. "Karena kamu begitu percaya diri, mengapa kamu tidak melawanku secara langsung, tetapi menggunakan cara yang tercela seperti ini? Jika berhadapan secara langsung, dalam 10 jurus aku pasti akan bisa membunuhmu." Inilah hal yang paling membuatnya kesal, karena jika warrior yang melawannya secara langsung, dia sama sekali bukanlah lawannya. Mendengar ini, warrior yang sedikit terkejut, lalu mencibir, dan berkata, "Kamu berbicara seperti ini, membuatku harus kembali menilai IQ-mu lagi. Betapa bodohnya kamu sehingga bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Kamu ingin aku yang merupakan orang yang berada tingkat setengah suci melawan orang dengan tingkat pendekar suci secara langsung. Perkataan seperti ini kamu juga bisa mengatakannya. Sungguh konyol sekali. Dia sedang menunda waktu." Pada saat ini,
Lazor tiba-tiba berkata, "Senior Ical Li, jangan bicara omong kosong lagi dengannya, bunuh dia. Apakah aku perlu diajari oleh orang sepertimu untuk bagaimana bertindak?" Ical Li tiba-tiba berteriak pada Lazor. Itu membuat raut wajah Lazor tampak kesal, tetapi dia tidak berani membalas kata-katanya. Pada saat ini, Ical Li hampir kehilangan kesadarannya, dan dia tidak ingin memprovokasi pendekar suci. Dia tidak bisa menanggung konsekuensi ini, terutama saat ini Raja Serigala dan yang lainnya tidak ada di sini. Pitesia melirik Ical Li dan dengan tegas memilih untuk diam. Sebenarnya, dia berkata demikian, itu adalah untuk kebaikanmu. Warrior yang tiba-tiba berkata, "Jika aku sudah sedikit pulih, dengan kekuatanmu saat ini, pasti bukan lawanku." "Bukan lawanmu." Haha. Ical Li tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Suara tawa itu menembus langit. Setelah tertawa sejenak, Ical Li berkata, "Warrior yang, aku tahu bahwa kamu sedang menunda waktu, dan ingin membuatku kesal, sehingga aku dapat memberimu waktu untuk pulih. Sayangnya, kamu membuat perhitungan yang salah. Meskipun aku tidak takut dan tidak berpikir kamu bisa sembuh dalam waktu singkat, namun aku tidak ingin membuang waktu, karena aku sudah tidak sabar melihatmu menyaksikan wanita tercintamu dianiaya sampai mati." Selesai mengatakan ini, dia hendak bertindak, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku juga sudah tidak sabar untuk membunuhmu." Selesai mengatakan ini, seluruh tubuh warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Ical Li. Kemudian, ujung pedang di tangannya telah sampai ke depan Ical Li. Ical Li terkejut, dan kedua tinjunya dikeluarkan. Boom! Suara keras terdengar, warrior yang dibuat terpelanting mundur 10 langkah, tapi Ical Li hanya mundur 2 langkah. Namun, warrior yang tersenyum dan berkata, "Ternyata, kekuatanmu jauh berkurang dari sebelumnya. Sekarang kamu adalah versi lemah dari pendekar suci. Bagaimana kamu bisa pulih dengan begitu cepat?" Ical Li menatap warrior yang dengan saksama, dia tidak menyangka cedera warrior yang akan sembuh dalam waktu sesingkat itu. Harus diketahui, sebelumnya warrior yang berdiri saja sudah tidak stabil. "Aku tidak punya kebiasaan berbicara omong kosong sebelum bertarung." Begitu warrior yang selesai bicara, dia sudah muncul di depan Ical Li. Kemudian, dia menusukkan pedangnya dan langsung mencapai antara alis Ical Li. Tetapi itu malah ditahan oleh telapak tangan Ical Li. Kemudian, sebuah kekuatan besar berpindah dari ujung pedang ke lengan warrior yang, dan kekuatan itu langsung membuat warrior yang terbang terbalik lagi, tetapi saat berikutnya, warrior yang bertindak lagi. Dengan demikian, warrior yang dibuat terpelanting lagi dan lagi, tetapi setiap kali dia terpelanting, dia segera bergegas menyerang lagi, dan setiap serangannya adalah cara yang bisa mengambil nyawa. Sementara Pitesia dan yang lainnya yang berada di samping menatap mereka dengan tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari di Qingzu mereka akan melihat orang yang berada di level setengah suci bertarung dengan seorang pendekar suci dengan cara seperti ini. Setelah bertarung beberapa waktu, Ical Li mengerutkan kening, karena dia menyadari bahwa meskipun kekuatannya saat ini masih di atas warrior yang, tetapi dia tidak dapat membunuh warrior yang. Ini membuat Ical Li sangat tidak berdaya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dirinya tidak bisa mengalahkan master setengah suci alam suci. Pada saat ini, pedang warrior yang muncul di depannya lagi seperti sebelumnya. Ical Li mendengus dingin dan hendak bergerak. Namun, pada saat ini, dia langsung merinding,
nalurinya membuatnya menghindar ke samping. Namun, itu masih agak terlambat. Sebuah belati tertancap di tubuhnya. Kemudian punggungnya langsung terpisah menjadi dua bagian dari tengah, dan tulang-tulang di dalamnya kelihatan. Meskipun demikian, namun dia masih memaksakan diri untuk menghindar ke samping. Saat ini, di depannya, selain warrior yang, ada seorang perempuan berbayang hitam. Pada saat ini Ical Li sudah mengerti. Sebelumnya warrior yang terus menyerangnya dengan sebisanya adalah untuk melumpuhkannya. Tujuan warrior yang sebenarnya adalah jurus pamungkas ini. Melihat warrior yang dan perempuan berbayang hitam itu, ada sedikit kewaspadaan di mata Ical Li, dan dia tidak berani maju sendirian lagi. Dia segera berteriak, "Ayo serang bersama-sama, bunuh dia." Sebelum dia dibunuh oleh warrior yang, meskipun dia bisa bertahan hidup dengan mengandalkan jiwa kedua, namun tidak hanya kekuatannya yang berkurang, tetapi dia juga mengalami luka dalam. Saat ini dia bisa dibilang mengalami cedera serius. Sebelumnya warrior yang juga terluka parah, jadi dia memiliki kepercayaan diri bisa membunuh warrior yang. Namun, sekarang warrior yang telah pulih, dan dia juga memanggil seorang penolong, yang membuatnya tidak berani untuk terus bertarung. Mendengar perkataan Ical Li ini, Pitesia dan yang lainnya sedikit terkejut, kemudian mereka hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menatap mereka dan berkata, "Jika tidak takut mati ayo maju." Ekspresi Pitesia dan yang lainnya langsung berubah. Mereka melihat ke arah warrior yang, lalu ke perempuan berbayang hitam di samping warrior yang, dan ekspresi mereka langsung menjadi tidak enak dipandang. Sekelompok sampah. Melihat Pitesia dan yang lainnya takut untuk mengambil tindakan, Ical Li sangat marah, tetapi pada saat ini, warrior yang dan perempuan berbayang hitam itu menyerangnya dengan ganas. Ical Li sangat terkejut. Kali ini dia tidak melawan, tetapi di depan semua orang, dia berbalik, bergerak, dan terbang ke arah langit. Melarikan diri. Bersambung.